kukatakan sesuatu. Bab 553-554. Jika mereka mengadakan jajak pendapat, bintang wanita terseksi di dunia, Marilyn Monroe pasti akan menjadi peringkat nomor 1. Sejujurnya, Sean merasa sulit untuk tetap tenang di hadapan selebritas legendaris ini. Sean berkata, Marilyn Monroe tidak diragukan lagi adalah kecantikan kelas atas. Namun, saya bertanya-tanya siapakah Anda yang sebenarnya? Pihak lain langsung kesal. Apakah kamu mengatakan bahwa aku adalah wanita jelek yang berpura-pura menjadi cantik seperti Marilyn Monroe di dunia virtual untuk merasakan kesenangan? Sean buru-buru menjelaskan, tidak, bukan itu yang saya maksud. Kamu pasti secantik Marilyn Monroe di dunia nyata. Anda bahkan mungkin lebih cantik darinya. Kamu dari keluarga mana? Marilyn Monroe mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan menyodok hidung Sean. Dia berkata dengan menawan, tebak. Sean memikirkannya. Wanita ini memilih avatar wanita pirang bermata biru. Dia berani dalam perilakunya. Sama sekali tidak pemalu dan pendiam, atau dingin dan menyendiri. Dia genit dan sengaja menggoda. Ia pun memilih untuk menggunakan avatar Marilyn Monroe, seorang aktris Amerika yang terkenal dengan image seksinya. Banyak orang memilih untuk membuat ulang gambar yang sama sekali berbeda di dunia maya. Oleh karena itu, Sean menduga bahwa wanita ini mungkin berasal dari salah satu keluarga Asia, yang wanitanya cenderung lebih pendiam dan rendah hati. Cina. Keluarga Rong atau geng. Pihak lain tersenyum. Wah, mengesankan. Anda menebak dengan benar. Saya dari keluarga geng. Sean menyapanya dengan sopan, halo, Miss Geng. Berapa usiamu? Sean merasa karena wanita ini sangat proaktif, dia harus berusia di atas 30 tahun. Hanya wanita yang lebih tua yang akan mengobrol dengan pria tanpa rasa takut. Marilyn Monroe tersenyum. Tidak sopan menanyakan umur seorang wanita. Saya berusia 25 tahun ini. Sean tersenyum. Oh, jadi kamu lebih muda dariku. Dia sangat menantikan untuk melihat seperti apa kecantikan berusia 25 tahun dari keluarga geng ini di dunia nyata. Saat itu, Marilyn Monroe tiba-tiba berdiri dari kursinya dan duduk di kursi Sean. Pangkuan. Mes. Geng, ini kurang pas ya. Sean bingung. Marilyn Monroe tersenyum. Orang-orang dari 8 keluarga jarang masuk ke dalam permainan. Jangan khawatir, tidak ada yang akan melihat. Anda telah tidur dengan ratusan wanita. Jangan bilang kamu bahkan tidak punya nyali untuk melakukan ini. Dengan itu, Marilyn Monroe berinisiatif untuk mencium Sean. Karena Sean berpura-pura menjadi playboy Juan saat itu, dia hanya bisa menerima ciuman Marilyn Monroe. Namun, dia tidak membiarkan situasi berkembang lebih jauh. Sean menjauh dan berkata sambil tersenyum, Miss Geng, bibirmu itu cukup terampil. Namun, aku sedang tidak mood sekarang. Anda seharusnya melihatnya juga. Sebuah SUV menabrak saya sebelumnya. Anda telah berada di sini lebih lama dari saya. Bisakah Anda memberitahu saya siapa yang baru saja memukul saya? Sean harus mencari tahu siapa B***start itu. Meskipun ini adalah dunia virtual, dia tidak ragu bahwa orang ini akan melakukan hal yang sama padanya di kehidupan nyata. Marilyn Monroe berhenti sejenak sebelum menjawab, itu adalah Park Chan yang dari keluarga Park. Keluarga Park. Kenapa dia menabrak Sean? Marilyn Monroe berkata, dia pasti menyadari bahwa Anda berasal dari keluarga Yuwono. Hubungan antara Yuwono dan Park tidak baik dalam beberapa tahun terakhir. Lupakan. Itu hanya dunia maya. Kakak laki-laki Anda biasanya menghindarinya dalam permainan. Dia tidak akan membungkuk ke levelnya. Lupakan. Hindari dia. Tian mungkin bisa menahan hal seperti itu, tapi Sean tidak bisa.
Tian adalah orang yang cerdik yang tidak pernah mengungkapkan emosinya yang sebenarnya. Oleh karena itu, bahkan jika dia merasa sangat marah di dalam, dia akan menahannya dan tidak menunjukkan rasa tidak senang. Namun, Sean tidak bisa mentolerirnya. Mereka semua berasal dari 8 keluarga besar. Hak apa yang dimiliki keluarga Park untuk menjadi begitu sombong? Park hanya seperti ini, begitu pula Park Chan-yang. Sean bisa mentolerir Park hanya karena dia adalah wanita yang disukainya. Namun, siapakah Park Chan-yang ini? Sean bertanya, berapa umur Park Chan-yang? Marilyn Monroe berpikir sejenak sebelum menjawab, dia putra Park Sang-jun. Dia seharusnya berusia awal 30-an. Park Sang-jun adalah kepala keluarga Park. Dia tidak setua itu, kira-kira seumuran dengan ayah Sean. Karena tuan tua dari keluarga Park sudah meninggal, dia dianggap sebagai generasi pertama sekarang. Jadi Park Chan yang dianggap sebagai generasi kedua dari keluarga Park. Park Anya juga merupakan pewaris generasi kedua dari keluarga Park dan lebih tua darinya. Kalau begitu, dia seharusnya menjadi adik laki-laki Park Anya. Sean mencibir. Dia tidak akan melepaskannya hanya karena Park Anya. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di samping telinga Marilyn Monroe. Marilyn Monroe tiba-tiba berkata, "Sayang, sesuatu yang mendesak baru saja muncul. Saya harus offline. Mari kita bertemu lagi lain kali." Sean mengangguk. Tentu. Mengapa kita tidak bertukar nomor kontak kita yang sebenarnya? Kita dapat berkomunikasi secara offline. Marilyn Monroe tersenyum. Ayo kita bertemu di game. Saya punya pacar di kehidupan nyata. Yordania. Selamat tinggal. Marilyn Monroe yang menawan melambai ke arah Sean dan segera menghilang di hadapannya. Sean tidak terlalu memikirkannya. Setelah beberapa menit, tubuhnya kembali normal. Dia segera menemukan mobil dan mengejar Park Chan-yang. Sialan kau, Park Chan-yang. Anda dan keluarga sombong Anda. Sekarang aku di sini, aku akan membuatmu menyadari konsekuensi dari memprovokasi Yuwono. Sean melaju secepat yang dia bisa. Dia segera menemukan mobil Park Chan-yang. Park Chan-yang. Keluar dari sini. Sean tidak peduli berapa banyak orang yang mendengarnya saat dia mengutuk dengan keras. Namun, Park Chan-yang tidak muncul. Sebaliknya, seorang pria paruh baya dengan rambut panjang dan janggut kecil berjalan mendekat. "Halo, pemula. Siapa namamu?" Pria itu menatap Sean dengan serius. Sean melirik pakaiannya dan tahu bahwa dia berasal dari Jepang. Dia bertanya, "Apakah kamu dari keluarga Miyamoto?" Pria itu menjawab dengan bangga, "Benar. Saya adalah keturunan dari keluarga besar Miyamoto." Anda. Sean mengumumkan dengan percaya diri, "Keluarga Yuwono." Ketika pria itu mendengar kata Yuwono, dia terkekeh. "Haha, jadi kamu dari keluarga Yuwono yang terpuruk. Anda tidak berhak berteriak sekeras itu di sini. Apa katamu?" Sean sudah marah. Seseorang menabraknya tanpa alasan dan dia belum menemukan orang yang bertanggung jawab untuk melampiaskan amarahnya. Dan sekarang, anggota keluarga Miyamoto ini meremehkannya. Dia tidak menyadari bahwa keluarga Yuwono sangat dibenci di mata 8 keluarga besar. Ketika pria itu melihat Sean sangat marah, ekspresinya menjadi lebih tegas. Dia berjalan dengan arogan dan berkata, "Apa? Anda ingin melawan saya? Apakah Anda percaya bahwa saya akan memukul kepala Anda hingga terbuka?" Sean menyeringai, "Buka kepalaku. Ayo, tunjukkan tinjumu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuka kepala saya. Ini adalah dunia virtual. Menurut pengaturan game, karakter di sini tidak akan mengalami luka parah." Saat Sean mengemudi dengan kecepatan 220 km per jam sebelumnya dan terlempar ke udara karena kecelakaan itu, mobilnya hancur, tapi dia bagus.
Pria Miyamoto ini ingin meninju kepalanya hingga terbuka. Dia pasti sedang bermimpi. Pria Miyamoto itu mengangkat tinjunya dengan marah. Namun, dia berpikir tentang bagaimana ini hanya dunia virtual dan Sean tidak akan merasa sakit bahkan jika dia memukulnya. Pria itu malah membentak, "Huff, kamu adalah sampah yang hanya tahu bagaimana menyombongkan diri di dunia maya. Anda hanya punya nyali untuk menantang saya karena ini hanya permainan. Jika ini adalah dunia nyata, Anda tidak akan berani berbicara dengan saya seperti ini. Kalian semua keluarga Yuwono adalah sekumpulan pengecut." Sean juga marah. "Kamu bajingan, kamu seharusnya senang bahwa ini bukan dunia nyata. Jika ya, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membuka mulut karena saya akan menghancurkannya sampai Anda muntah darah." Pria Miyamoto itu marah. "Bodoh. Anda tidak tahu apa-apa tentang kekuatan dunia nyata. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Dalam hal kekuatan tempur nyata di dunia nyata, kalian keluarga Yuwono tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Miyamoto. Kalian semua adalah sekelompok orang yang tidak berguna. Anda tidak layak menjadi anggota dari 8 keluarga rahasia. Saat lelaki tua Charles itu meninggal, keluarga Yuwono akan hancur, hahaha." Sean mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia gemetar. Meskipun tidak ada gunanya memukul seseorang di dunia virtual, Sean tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul Miyamoto. Bang! Sean meninju wajah pria itu dan menendang selangkangannya. "Ah, bodoh. Beraninya kamu memprovokasi keluarga besar Miyamoto." Pria Miyamoto melawan balik. Mereka berdua tidak merasakan apa-apa dari pukulan itu, tetapi melihat berapa kali serangan mereka melakukan kontak dengan lawan dan kemampuan mereka sendiri untuk menghindar, Sean jelas merupakan pihak yang lebih kuat dan lebih terampil. Sean mundur selangkah untuk menghindari serangan pihak lain. Dia kemudian melemparkan pukulan ke wajah pria itu. Dalam beberapa menit, Sean sudah memukul wajah pria itu lebih dari 10 kali. Pada awalnya, dia menggunakan tinjunya. Kemudian, dia hanya menggunakan telapak tangannya. Tamparan lebih memalukan daripada pukulan. Memukul. Bukankah Miyamoto seharusnya sangat mengesankan? Mengapa Anda membiarkan saya menamparkan Anda berkali-kali? Memukul. Katakan padaku lagi. Apa yang Anda katakan tentang keluarga Yuwono? Pria Miyamoto itu bukan tandingan Sean dalam hal keterampilan bertarung. Dia sangat marah. "Ah, permainan terkutuk ini. Yuwono, jangan terlalu sombong. Gerakanmu hanya bagus untuk pertunjukan. Jika kita bertemu di kehidupan nyata, kamu tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri setelah aku memukulmu." Ambil contoh Bruce Lee. Tidak peduli berapa banyak gerakan yang kamu miliki atau seberapa cepat kamu tetap akan dibunuh olehnya. Sean tersenyum. "Kamu benar-benar berbicara banyak omong kosong. Saya ingat samurai Jepang akan bunuh diri jika kalah. Mengapa Anda masih bertindak tanpa malu-malu sekarang setelah Anda kalah? Ini bukanlah roh samurai Jepang yang aku tahu. Bodoh. Anda tidak diizinkan untuk menghina semangat prajurit Jepang kami. Saya akan mengatakannya lagi. Jika kamu bertemu denganku di kehidupan nyata, kamu adalah daging mati." Wajah pria Miyamoto memerah karena penghinaan. Dia berhenti melawan Sean. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Sean di sini. Kecepatan, reaksi, dan teknik bertarung Sean semuanya luar biasa. Itu tidak mengherankan. Sean telah menerima semua jenis pelatihan seni bela diri sejak dia masih muda. Dia tahu hampir semua teknik. Gerakan pria Miyamoto itu sangat biasa. Pada dasarnya, Sean tahu apa yang akan dia lakukan saat dia mengangkat tangan atau menggeser kakinya. Sementara itu, Sean adalah master dari banyak teknik dan dapat menggabungkan gerakan yang berbeda menjadi satu.
Pria Miyamoto itu tidak tahu bagaimana Sean akan menyerang. Pria Miyamoto itu menunjuk ke arah Sean dengan marah. Beritahu saya nama Anda. Saya ingin membalas penghinaan hari ini di dunia nyata. Aku akan mematahkan kakimu sebelum mengantarmu ke pintu masuk Kastil Yuono. Sean mencibir. Saya Juan, keturunan generasi ketiga dari keluarga Yuono. Saat ini saya sedang berlatih di medan perang Indi Pakistan. Saya menyambut tantangan Anda kapan saja. Bodoh. Kau bajingan yang mencuri keperawanan istriku. Aku tidak akan melepaskanmu. Mendengar nama Juan disebut, cowok Miyamoto itu makin geram. Sean biasanya membenci cara Juan membuat masalah di mana-mana. Dia akan mengacaukan kecantikan apapun yang dilihatnya, tidak peduli apakah dia punya pacar atau sudah cukup umur. Namun, saat ini, Sean sangat ingin memberi tepuk tangan pada Juan. Ternyata Juan telah mencuri keperawanan istri Miyamoto. Betapa memuaskan. Sean tertawa keras. Hahaha, aku tahu siapa kamu sekarang. Itu benar. Aku mencuri keperawanan istrimu. Beberapa hari yang lalu, dia mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa dia sangat merindukan saya. Dia mengatakan bahwa Anda tidak memuaskannya. Dia bahkan bertanya kapan saya akan mengunjungi Jepang lagi. Dia akan datang menemuiku ketika kamu tidak ada. Pria Miyamoto itu sangat marah. Wajahnya memerah saat dia mengambil palu di sampingnya untuk menyerang Sean. Sean tersenyum dingin dan melepas arlojinya. Dia mengayunkannya dan secara akurat mengenai pergelangan tangan pria itu. Dia kemudian memukulnya lagi dan menjatuhkannya ke tanah. Melihat ke bawah, Sean menginjak wajahnya. Sekarang, minta maaf karena telah menghina keluargaku. Kalau tidak, aku akan meludahi wajahmu. Meskipun dia tidak merasakan sakit ketika Sean memukulnya, dia akan merasakan penghinaan ekstrim karena Sean meludahinya. Tanpa diduga, pihak lain berkata dengan galak, Juan, kakak laki-lakimu biasanya sangat menghormatiku. Beraninya kau mempermalukanku seperti ini. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Dia. Oh. Dengan itu, dia tiba-tiba menghilang. Dia offline. Pengecut ini. Sean masih marah. Dia mengira pria hebat yang memproklamirkan diri dari keluarga Miyamoto ini akan terus bertarung dengannya. Tak disangka, ia offline karena takut diludahi. Start dari keluarga Park itu pasti sudah offline juga. Sean tidak bertahan lama dalam permainan. Dia meninggalkan permainan setelah mencoba bermain ski. Sean melepas perlengkapan fur-nya dan menghela nafas. Dia berkata kepada William, beri aku secangkir air. Aku sangat haus. William dengan cepat menyerahkan sebotol air kepada Sean dan dia menenggaknya. Sean bertanya, bisakah saya memainkan game ini di tempat lain? William berkata, ya, kamu bisa. Anda hanya perlu memakai perlengkapan VR ini. Anda dapat memasuki permainan dari mana saja di dunia. Oke, bungkus untukku. Setelah Sean mengunjungi pabrik game, dia menghabiskan 2 hari berikutnya mengunjungi markas lainnya. Akhirnya, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang teknologi canggih yang mereka miliki. Sean terkejut. Teknologi telah berkembang sedemikian rupa. Namun, hanya orang-orang dari 8 keluarga yang bisa menikmatinya. Orang terkaya di dunia bukanlah apa-apa di mata 8 keluarga. Setelah tur 3 hari, Sean berangkat ke AS. Di satu sisi, dia harus menyelesaikan misi yang diberikan kakeknya, dan mencari tahu apa yang dilakukan keluarga Park dan Miyamoto secara rahasia. Di sisi lain, Sean sangat ingin memulai kehidupan haremnya. Ada 2 wanita cantik yang menunggunya di ibu kota.